Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno pada program Highlight Koran Tribun Timur edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dan tentunya beragam informasi terupdate telah kami sajikan juga pada edisi cetak kita hari ini. Dan maka dari itu beberapa headline, halaman dan juga rubrik akan kita ulas lebih lanjut. Bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami, langsung dapat menghubungi kami di nomor 0411 811 5500 atau menghubungi kami via hotline Tribun Family Card di nomor 081 1413 5555. Untuk itu kita awali perjumpaan kita pada edisi hari ini dengan informasi menyoal adanya kegiatan atau gelaran Makassar Half Marathon 2026 dan warga memadati area panggung Telkomsel Makassar Half Marathon 2026 di kawasan Pantai Losari Jumat petang tepat di tanggal 29 Mei 2026. Adapun sebagian besar warga datang untuk mengambil nomor dada peserta atau BIP menjelang pelaksanaan MHM yang akan telah berlangsung pada hari ini di tanggal 30 dan di hari esok juga 31 Mei 2026. Ajang lari tahunan diproyeksikan hingga 20.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Dan selain itu juga kami tampilkan informasi yang sedang hangat juga di mana terjadi insiden kebakaran yang kemudian hingga saat ini kami menjadikan headline utama ya. Pasien RSUD Syekh Yusuf dievakuasi ke jalan. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Syekh Yusuf terbakar pada Jumat 29 Mei 2026. Rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Goa ini terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Sompaopu. Insiden tersebut membuat suasana rumah sakit panik. Sejumlah pasien terpaksa dievakuasi keluar gedung demi keselamatan. Pantauan wartawan Tribun Timur di lokasi, pasien yang terbaring di atas bansal didorong hingga ke tepi jalan. Evakuasi dilakukan oleh petugas medis dibantu warga dan aparat yang berada di lokasi. Asap hitam tampak membumbung tinggi ke langit dari area belakang rumah sakit. Adapun kobaran api diduga berasal dari area belakang instalasi gawat darurat. Kebakaran itu pun kemudian menghebohkan warga sekitar. Mereka berkerumunan menyaksikan proses pemadaman yang berlangsung dramatis. Sejumlah armada dan personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke ruangan perawatan lainnya. Hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, proses pemadaman masih berlangsung. Oleh Kabag Ops Damkar Mat Makassar, Cakrawala mengatakan pihaknya mengerahkan armada untuk membantu proses pemadaman di Goa. Armada yang dikerahkan berasal dari Markas Komando Damkar Mat Makassar di Jalan Dr. Ratulangi. Subheadline berikutnya, korsleting listrik penyebab kebakaran, di mana Wakil Bupati Goa Darmawang Syahmuin menduga kebakaran di RSUD Syekh Yusuf dipicu korsleting atau loncatan listrik. Ini disampaikan saat meninjau lokasi kebakaran Jumat 29 Mei 2026 petang. Darmawang Syah didampingi Direktur RSUD Syekh Yusuf Dr. Gafar, serta Wakil Ketua DPRD Goa Hasrul Abdur Raja, Kepala BPBD Goa Wahyudin, Camat Sompaopu, dan sejumlah Kepala OPD. Rombongan meninjau sejumlah titik di area rumah sakit. Mereka mendatangi instalasi gawat darurat atau IGD hingga 2 bangunan yang terdampak kebakaran. Darmawang Syah mengaku prihatin atas musibah menimpa rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Goa tersebut. Meski demikian, ia bersyukur insiden kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Darmawang Syah mengaku menginstruksikan pihak manajemen rumah sakit untuk segera melakukan pendataan terhadap kerugian akibat kebakaran. Menurutnya, pemerintah kabupaten akan bergerak cepat memulihkan dampak kebakaran agar pelayanan kesehatan tetap berjalan maksimal. Dan kami tampilkan ada beberapa kerusakan fasilitas yang terjadi akibat insiden ini, di mana gedung IPSRS yang kemudian ini merupakan gedung perlengkapan mengalami kerusakan struktural pada bagian atap. Lalu gedung radiologi lama ikut terdampak kobaran api dan mengalami kerusakan fisik pada sebagian struktur bangunannya, serta fasilitas atap di mana komponen atap hancur total
menyisakan puing-puing seng yang berserakan di sekitar lokasi kebakaran hingga sejumlah peralatan medis di area gudang ikut terdampak rusak. Lalu subheadline berikutnya, Tribuners adalah CCTV rusak tragedi dua bocah tak terekam. Bupati Takalar minta area proyek sekolah rakyat dipagar keliling. Rekaman closed circuit television atau CCTV di proyek pembangunan sekolah rakyat Takalar disebut tidak berfungsi saat dua bocah ditemukan meninggal tenggelam. Akibatnya, kronologi pasti tenggelamnya Muhammad Al-Asril yang berusia 5 tahun dan Muhammad Al-Zaki berusia 4 tahun di area proyek tersebut belum diketahui secara jelas. Keduanya masih memiliki hubungan keluarga dekat dan tinggal di lingkungan yang sama dengan lokasi kejadian dan proyek sekolah tersebut di Dusun Bontosunggu, Desa Parapunganta, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Oleh Kepala Dusun Bontosunggu, Jufri Daeng Lawa mengatakan, sempat meminta rekaman CCTV proyek yang diperiksa setelah korban ditemukan tak bernyawa. Namun kamera pengawas berada di area pintu masuk proyek disebut tidak merekam kondisi saat kejadian berlangsung. Jufri menyoroti kondisi pagar proyek tersebut yang tidak tertutup sempurna sehingga anak-anak bisa dengan mudah masuk dalam area pembangunan. Menurutnya beberapa bagian pagar berlumpur dan terlepas dari dudukannya. Peristiwa tragis tersebut pertama kali diketahui sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah saat warga menemukan kedua korban mengambang di lokasi genangan proyek pembangunan sekolah rakyat. Lokasi kejadian langsung dipadati warga yang sebelumnya ikut melakukan pencarian terhadap kedua bocah tersebut. Jufri mengaku awalnya menduga korban diculik karena tidak ditemukan di sekitar rumah mereka yang berada tepat di samping area proyek. Dan headline berikutnya, Tribuners petugas MCR siaga selama 24 jam. Ini merupakan laporan on the spot dari rekan Hashim Arfa yang merupakan wartawan Tribun Timur sekaligus juga sebagai media center haji 2026 dari Arab Saudi. Pos MCR atau Mobile Care Rescue 9 Aqaba menjadi salah satu titik vital pelayanan jamaah haji Indonesia selama fase lempar jumrah di Mina, Arab Saudi. Pos yang berada di persimpangan arus jamaah dari Jamarat Aqaba menuju tenda Mina dan arah Syisha, maka terus dipadati lalu lintas jamaah sejak pagi hingga malam hari. Dari lokasi petugas tampak bersiaga mengatur arus pergerakan jamaah yang baru selesai melontar jumrah. Mereka kemudian membantu jamaah menemukan jalur kembali menuju tenda maupun hotel agar tidak salah arah di tengah kepadatan jutaan manusia. Kepala Pos MCR 2 Pos 9 PPIH Arab Saudi, Armen mengatakan, Pos 9 Aqaba memiliki peran penting sebagai pusat bantuan pasca lontar jumrah. Pos 9 ini menjadi central of gravity setelah jamaah melempar jumrah dan tugas kami memastikan jamaah tidak salah saat kembali ke tenda ataupun menuju arah hotel, kata Armen kepada tim media center haji tepat pada Kamis 28 Mei 2026. Dan terakhir dari halaman ini adalah catatan bola yang kemudian dituliskan oleh Willy Kumuror mengenai impian dalam ketidakpastian. Dalam perjalanan manusia berjuang untuk mewujudkan impiannya, hidup dihadang oleh bayangan kegagalan dan dinaungi selimut ketidakpastian. Maka benarlah Albert Camus, filsuf Prancis Arab, abad ke-20, tatkala ia berujar bahwa hidup itu penuh ketidakpastian. Untuk sampai ke sana, manusia kerap berada dalam penantian panjang. Nah, di sana banyak kisah bagaimana manusia merangkul proses penantian itu dan tetap menciptakan kebahagiaan. Dan tentunya untuk melanjutkan informasi tersebut, Tribuners bisa langsung akses juga di website kami untuk lebih lengkapnya, ataupun juga langsung beralih pada halaman 7 untuk edisi cetak kita hari ini. Kita beralih pada halaman berikutnya Tribuners, yakni pada rubrik Gebrakan Sang Pemimpin 2026. Pada halaman 3, hadir informasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum bayar utang DBH senilai 12 miliar rupiah.
Pemerintah Kabupaten Maros mengungkap dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum juga dibayarkan. Nilainya mungkin terlihat kecil dalam skala APBD provinsi, tetapi dampaknya tidak kecil bagi daerah. Karena yang tertunda bukan sekedar angka, yang tertunda adalah layanan. DBH bukan hadiah, bukan pula kemurahan hati pemerintah provinsi. Ia adalah hak daerah, hak yang bersumber dari pajak masyarakat. Hak yang seharusnya kembali untuk membiayai pelayanan publik di daerah. Namun hingga kini pemerintah Kabupaten Maros masih menunggu pembayaran itu diselesaikan. Sekda Maros, Andi David Syamsuddin, menyatakan total utang belum dibayarkan Pemprov Sulsel mencapai 12 miliar rupiah. Tunggakan itu terdiri di atas DBH November 2024 senilai 4,9 miliar rupiah dan Desember sebesar 7,6 miliar rupiah. Nah, anggaran tersebut berasal dari sejumlah sektor pajak, mulai dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, hingga pajak air permukaan. Oleh Kabid Perbendaharaan Maros, Salmiati menambahkan bahwa pembayaran DBH terakhir diterima Maros hanya sampai Oktober 2024. Setelah itu, belum ada lagi pencairan. Nah, belum ada pula penjelasan rinci mengenai alasan keterlambatan pembayaran tersebut. Di sisi lain, DPRD Kabupaten Bulukumba tagih utang BPJS Kesehatan. Ini juga sejalan dengan kemudian datangnya dari Bulukumba, DPRD Bulukumba menagih utang dana sharing BPJS Kesehatan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nilainya tidak kecil, lebih dari 20 miliar rupiah. Nah, utang ini berasal dari kewajiban sharing anggaran program kesehatan gratis untuk warga Bulukumba. Oleh Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Pahidin Hadeka, mengatakan tunggakan tersebut berasal dari 2 tahun anggaran. Dan dikatakannya bahwa utang 2024 itu nilainya lebih dari 10 miliar rupiah, sementara untuk tahun 2025 juga mencapai 10 miliar rupiah lebih. Politisi PKB itu tidak hanya menyoroti tunggakan pembayaran, ia juga mengkritik penghentian sepihak dana sharing BPJS dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun kebijakan tersebut justru menimbulkan persoalan baru bagi pemerintah daerah, di mana Pahidin menyatakan Dinas Kesehatan Sulsel telah mengeluarkan surat penghentian kerjasama pada 22 September 2025. Namun DPRD Bulukumba menilai keputusan itu dilakukan secara sepihak. Padahal sebelumnya program kesehatan gratis itu telah disepakati. Dan kemudian headline berikutnya, wisata Bantimurung masih primadona wisatawan keluarga. Taman Wisata Alam Bantimurung Maros masih primadona wisata keluarga saat liburan Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Wisatawan terlihat menikmati suasana sejuk di sekitaran aliran air terjun Bantimurung. Tak sedikit pula pengunjung yang membawa bekal makanan dari rumah untuk disantap bersama keluarga. Mereka memilih duduk santai di tepian sungai sambil menikmati udara dingin khas kawasan Bantimurung. Kemudian salah seorang wisatawan, Samsinar, mengaku terkesan dengan suasana alam yang ditawarkan Bantimurung. Menurutnya, tempat wisata tersebut sangat cocok dikunjungi saat cuaca panas melanda. Ia menilai harga tiket masuk di Bantimurung juga masih cukup terjangkau bagi wisatawan. Karena itu dirinya tak keberatan datang bersama rombongan keluarganya. Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Maros, Suwardi Sawedi, mengatakan jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat sejak pagi hari. Hingga siang, tercatat 1.520 pengunjung telah memadati kawasan wisata yang masuk dalam site Geopark Maros Pangkep tersebut. Terakhir dari halaman ini adalah panorama Gunung Nona, tarik wisatawan ke Dante Pine. Panorama Gunung Nona yang menjulang di kawasan pegunungan Kabupaten Nrekang jadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang melintas saat libur Idul Adha 1447 Hijriah. Salah satu titik favorit pengunjung di Batara Rest Area, Kelurahan Bamba Puang, Kecamatan Anggeraja. Rest area berada di jalur penghubung menuju Toraja itu tampak ramai dipadati wisatawan sejak pagi hingga sore hari.
Lalu, hamparan hijau perbukitan dipadukan kabut tipis yang turun perlahan menciptakan suasana tenang dan menyejukkan. Udara dingin pegunungan terasa semakin lengkap dengan semilir angin yang berhembus lembut di sekitar kawasan rest area. Kemudian tentu suasana hangat tampak juga terasa di area restoran dan kafe yang dipenuhi pengunjung. Aroma makanan yang baru dimasak bercampur dengan wangi kopi menghadirkan suasana santai bagi wisatawan yang beristirahat. Adapun beragam menu makanan tersedia untuk pengunjung, mulai dari nasi goreng, ayam penyet, hingga sanggara pepek. Khas Sulawesi Selatan menjadi pilihan favorit yang banyak dipesan. Baik, Tribuners, dari halaman 3 ini tentunya masih ada informasi lainnya juga yang datang dari skala lokal. Maka dari itu kita beralih pada halaman 9 edisi hari ini pada rubrik Tribun Makassar. Kita awali dengan Dishub yang bakal tambah 2 skylift. Kemudian ada juga Korpri bagi daging kurban untuk cleaning service, Satpol PP dan warga, serta pedagang pasar hobi akan dipindah ke Terminal Daya. Kita awali dengan Dishub yang bakal tambah 2 skylift, di mana untuk mendukung penanganan lampu jalan, penambahan armada untuk mempercepat penanganan aduan masyarakat yang terus berdatangan melalui aplikasi Lontara Plus. Skylift merupakan kendaraan khusus yang dilengkapi dengan hidrolik dan keranjang kerja untuk mengangkat petugas ke ketinggian tertentu. Kendaraan ini biasanya digunakan untuk perawatan dan perbaikan lampu jalan, pemasangan kabel, pemangkasan pohon, hingga pekerjaan konstruksi di area tinggi. Pada konteks PJU atau penerangan jalan umum, skylift dipakai petugas untuk menjangkau lampu jalan yang rusak agar proses perbaikan lebih aman dan cepat dibanding menggunakan tangga biasa. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar Muhammad Reza mengatakan, aduan lampu jalan menjadi laporan terbanyak sejak aplikasi Lontara Plus diluncurkan. Bahkan jumlahnya sempat menembus lebih dari 9.000 laporan. Meski demikian, seluruh tunggakan laporan diselesaikan hingga akhir April, dan saat ini laporan baru tetap masuk setiap hari dengan jumlah sekitar 20 hingga 40 aduan dari berbagai titik. Nah, untuk menjaga kecepatan respon, PJU Makassar kini mengoperasikan 8 tim lapangan yang bekerja sama dalam sistem shift pagi dan sore. Tambahan 2 unit skylift juga penting agar penanganan gangguan lampu jalan bisa semakin maksimal. Di samping itu, Tribuners, Korpri atau juga semangat kebersamaan dan kepedulian sosial mewarnai perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan pemerintah Kota Makassar. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD tergabung dalam Dewan Pengurus Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Makassar, melaksanakan penyembelihan hewan kurban di kawasan Balai Kota Makassar pada Kamis 28 Mei kemarin. Adapun tentunya daging kurban yang didistribusikan ini kepada masyarakat sekitar Balai Kota, Satpol PP, petugas kebersihan dan cleaning service lingkup pemerintahan kota. Dikatakan oleh Wali Kota Makassar, penyaluran hewan kurban yang tepat sasaran merupakan bagian dari semangat pembangunan sosial dan wujud nyata kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan pada momentum Hari Raya Idul Adha. Terakhir dari halaman ini adalah pedagang pasar hobi yang akan dipindah ke Terminal Daya. Oleh Perumda Terminal Makassar Metro akan merelokasi pedagang pasar hobi Todopuli ke Terminal Regional Daya Makassar. Nah, pasar hobi merupakan kawasan jual beli hewan peliharaan, ikan hias, burung, serta berbagai perlengkapan hobi seperti pakan, akuarium, kandang, hingga aksesori hewan. Tempat ini dikenal masyarakat sebagai pusat perdagangan hewan dan komunitas pecinta hobi di Makassar. Adapun rencana relokasi merupakan bagian penataan kawasan sekaligus upaya menghidupkan kembali aktivitas di terminal. Direktur Utama Perumda Terminal Makassar Metro, Elber Makbul Amin mengatakan, surat peringatan pertama telah diberikan kepada para pedagang. Dan ini dilakukan dengan pendekatan komunikasi kepada para pedagang dan pengurus asosiasi. Menurutnya, sebagian pedagang menyambut positif rencana pembinaan tersebut karena dinilai tetap memberikan solusi tempat usaha. Dan kemudian di sisi berikutnya, Perumda Terminal Makassar Metro telah menjalin komunikasi intensif dengan Organda dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI.
di mana koordinasi juga dilakukan dengan sejumlah camat di Utara Makassar, lalu camat diminta membantu pendataan aktivitas ekspedisi di wilayah masing-masing. Perumda Terminal Makassar Metro berencana melakukan sosialisasi bertahap kepada para pelaku usaha dan masyarakat, tentunya terkait rencana penataan tersebut. Dan itulah tadi informasi yang bisa kami bagikan pada segmen utama kita, Highlight Koran Tribun Timur, edisi Sabtu 30 Mei 2026, Tribuners. Selanjutnya kita akan beralih pada segmen berikutnya pada program ini, yakni Tribun Timur Traffic Update yang akan melaporkan beberapa titik-titik lokasi yang ada di Kota Makassar dan bagaimana kemudian ada kepadatan atau kemudian arus jalan dan juga lalu lintasnya termasuk normalkah atau sebagainya. Kita saksikan data berikut ini. Ya, Tribuners, tepat pada 15:35 waktu Indonesia Tengah saat ini dapat terpantau dengan jelas di sisi kiri hingga sisi kanan bagian bawah. Ada pergerakan dan juga volume kendaraan di beberapa titik juga sepertinya cukup padat. Namun relatif termasuk dalam kondisi ideal, di mana walaupun volume kendaraannya banyak, namun tetap bisa melaju dengan kecepatan normal tanpa hambatan berarti. Seperti yang dapat kita saksikan di center layar kaca Tribuners, pusat dari halaman Anda saat ini. Ini laporan dari Diskominfo Kota Makassar per 15:34 waktu Indonesia Tengah. Di Simpang 5, tepat menuju bandara juga dan Kabupaten Maros, terlihat volume kendaraan meningkat pada sore hari ini, namun relatif ramai lancar. Ini kondisi ideal yang tentunya diharapkan oleh seluruh masyarakat. Dan di sisi kiri bagian layar kaca Anda, ya, terpantau cukup padat merayap, namun tetap berada pada poros yang ideal juga. Di samping kanannya, arah dari Petarani menuju Alauddin terpantau ramai namun juga termasuk dalam kondisi ideal. Tentu ada volume kendaraan yang meningkat pada sore hari ini, mengingat juga hari ini adalah weekend, Sabtu 30 Mei 2026. Ada beragam rangkaian kegiatan juga yang hadir di Kota Makassar, salah satunya yang terpusat di Pantai Losari, Kota Makassar. Dan ini yang juga mungkin menjadi salah satu titik vital yang perlu disampaikan. Dan di samping itu juga arah Alauddin menuju Talas Salapang terpantau juga normal, tidak ada kemacetan berarti, tidak ada stuck, di mana kendaraan masih bisa kemudian melaju dengan kecepatan normal. Di samping itu juga bagian kiri Alauddin kemudian tepat di depan Starbucks yang juga sering kali terjadi kemacetan karena ada pada U-turn atau arah putar balik yang menyebabkan atau yang menjadi penyebab dari adanya kemacetan di Jalan Alauddin Kota Makassar. Dan menuju di arah BTP bagian kiri dari layar Anda tepat di kolom ketiga, terpantau seperti biasanya kondisi kendaraan pastinya ada beberapa peningkatan. Mengingat sekali lagi ini adalah pukul 3:30 sore, 15:36. Dan sisanya terpantau aman. Untuk saat ini masih terpantau aman dan relatif ramai lancar untuk seluruh titik yang ada di Kota Makassar. Dan untuk melihat update lebih lengkapnya juga nanti akan kami sampaikan hanya melalui kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, ataupun secara real time. Tribuners bisa langsung akses di website kami www.tribuntimur.com. Saya Fiorena Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Menjelang Idul Adha, keluarga Ibu Daeng Kanang di Desa Parigi, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, menerima sambungan listrik mandiri dari PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui program Light Up the Dream. Bantuan 900 VA ini dapat ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dasar keluarga dalam aktivitas sehari-hari. Bantuan ini tentunya mengakhiri ketergantungannya pada listrik tetangga yang selama ini ia tumpangi.
Dalam menyambut Hari Lahir Pancasila, PLN UIP Sulawesi turut meriahkan launching PLN Wellness League Energi Bergerak 2026 yang digelar serentak di seluruh unit PLN. Kegiatan diikuti pegawai melalui fun walk, senam, dan olahraga bersama sebagai langkah preventif dalam mendorong budaya hidup sehat serta mendukung kesiapan sumber daya manusia yang lebih bugar, produktif, dan berkelanjutan. Jelang Idul Adha, General Manager PLN UIP Sulawesi memastikan kelancaran pembangunan SUTT 150 KV PLTU Palu 3 Tambu melalui peninjauan langsung di lokasi proyek. PLN terus memperkuat konektivitas energi sebagai bagian dari komitmen menghadirkan sistem kelistrikan yang berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi operasional, serta menghadirkan listrik yang lebih andal bagi masyarakat. PLN UIP Sulawesi melaksanakan gerakan biopori dan komposter di lingkungan kantor pada 22 Mei 2026 di Makassar. Kegiatan ini diikuti pegawai dan manajemen sebagai upaya pengelolaan sampah organik serta peningkatan resapan air. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kontribusi PLN terhadap lingkungan yang selaras dengan semangat Hari Lahir Pancasila melalui penerapan praktik kerja berkelanjutan di lingkungan kerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi